Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebagai orang-orang percaya yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah. Tetapi Tuhan tetap mempercayai kita. Bahkan Dia mempercayakan Injil, kasih, dan kemuliaannya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita hidup bersandar kepada kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa didapatkan sebagai orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, menjalankan misinya, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa orang-orang percaya bukan dari dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengutus orang-orang percaya masuk ke dalam dunia ini. Tuhan hendak memakai orang-orang percaya untuk menyaksikan akan kasih kemuliaan Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara, kisah hidup kita sebagai orang percaya bukan tentang diri kita sebetulnya. Tetapi kisah hidup kita sesungguhnya tentang Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan maksudkan supaya kita menyatakan Dia di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana kita sebenarnya dapat menyatakan kasih kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai 26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pokok doa yang Tuhan Yesus panjatkan kepada Bapa di surga, yaitu terkait dengan kesatuan orang percaya dengan orang percaya, dan kesatuan orang percaya dengan Allah Tritunggal. Saudara, inilah hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus naikkan di dalam doanya. Orang percaya, ketika dia percaya, maka dia tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, maka orang percaya terhisap di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Sehingga orang percaya menjadi satu di dalam tubuh Yesus Kristus. Saudara, itulah pekerjaan daripada Allah Tritunggal di dalam orang percaya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, kesatuan orang percaya di dalam Kristus untuk menyaksikan akan kemuliaan Kristus kepada dunia ini. Saudara, firman Tuhan berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka
sama seperti Engkau mengasihi aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah doa Tuhan Yesus, yaitu kesatuan orang percaya dengan Allah Tritunggal. Saudara, kesatuan ini adalah kesatuan rohani, di mana kita tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Dan saudara-saudara, ini satu pekerjaan yang supranatural, yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali Allah itu sendiri. Karena Dia adalah roh, maka Dia bisa tinggal di dalam kita, dan kita bisa tinggal di dalam Dia. Dan inilah kesatuan rohani. Saudara, kesatuan rohani ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dengan demikian, orang percaya hidup bukan dengan kekuatan dirinya sendiri, tetapi dengan kuasa daripada Yesus Kristus, karena Kristus yang hidup di dalamnya. Bukan itu saja. Orang percaya yang bersatu dengan Kristus, orang percaya itu juga di dalam Roh Kudus bersatu dengan orang-orang percaya yang lainnya. Saudara-saudara, kesatuan orang percaya dengan Kristus adalah kesatuan rohani dan kesatuan di dalam kasih. Dan kesatuan orang percaya di dalam tubuh Kristus adalah kesatuan rohani dan kesatuan di dalam kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kesatuan itu terjadi, maka dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang percaya hidupnya rohani di dalam Kristus, ketika orang-orang percaya memiliki relasi kasih dengan Tuhan, dan ketika orang percaya memiliki hubungan rohani dengan tubuh Kristus dan saling mengasihi, saudara-saudara, Tuhan berkata, orang percaya menyaksikan akan kemuliaan Kristus kepada dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal ini sesuatu yang supranatural, yang Tuhan nyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang percaya, di dalam persekutuan orang percaya, yang tidak bisa dibandingkan dengan komunitas apapun di dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita sudah disatukan di dalam Kristus dan di dalam tubuh Kristus. Namun kita harus mengekspresikan cinta kasih satu sama lain dengan orang percaya. Menyaksikan persekutuan satu dengan lain dengan orang percaya. Ketika kita hidup di dalamnya, saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaan kepada dunia ini. Sehingga dunia menyaksikan kesaksian yang indah dari orang percaya. Yang kedua, saudara, kehendak Tuhan adalah semua orang percaya memiliki kepastian bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, di dalam kemuliaannya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ingin tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Saudara, di dalam doa ini, saudara, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa eksistensi Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia telah memiliki kemuliaan di dalam kekekalan karena Dia adalah anak Allah itu sendiri. Dan sekarang waktu Dia berdoa, saudara, Tuhan Yesus menyatakan satu kehendaknya. Meskipun sekarang orang-orang percaya masih tinggal di dalam dunia ini, tapi satu kali kelak, Tuhan mau bahwa orang-orang percaya berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Artinya apa, saudara? Saudara, ini berbicara tentang kepastian akan keselamatan. Saudara, apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, itulah yang dikehendaki Bapa.
Karena Allah Tritunggal memiliki kehendak yang sama. Saudara, apa yang dikehendaki oleh Allah Tritunggal, tidak ada satupun yang tidak bakal jadi. Karena kehendaknya adalah sempurna dan absolut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara dan saya berada bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya, supaya kita menyaksikan kemuliaannya. Saudara, betapa indahnya ketika satu kali kelak kita berjumpa muka dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, kita tahu bagaimana Dia mati ke salib dengan kehinaan yang begitu rupa. Sehingga kita biasanya berkata tidak seorang pun mau melihat wajahnya, karena begitu buruk rupanya. Karena Dia telah dianiaya. Namun saudara, satu kali kelak, Tuhan berkata, kita akan berada bersama-sama Dia, dan kita akan melihat kemuliaannya. Saudara, disitulah saudara-saudara yang disebut dengan perkawinan anak domba Allah. Satu pesta, satu sukacita besar ketika gereja Tuhan berjumpa dengan kepala gereja. Ketika gereja Tuhan berjumpa dengan Sang Penebus. Ketika gereja Tuhan berjumpa dengan Mesias, Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Supaya gereja melihat kemuliaannya. Saudara, kemuliaan apa yang Tuhan berikan untuk dinyatakan kepada kita? Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Disitulah saudara-saudara, ketika kita berjumpa dengan Dia, kita tersungkur melihat kemuliaannya. Karena Dia layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, apapun yang kita hadapi di tengah dunia ini, penderitaan, kesulitan, atau sakit penyakit, atau yang lainnya. Saudara, segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi menjadi kesusahan bagi kita. Tetapi ada satu kepastian, kita akan bersama dengan Dia, dan kita akan menyaksikan akan kemuliaan Yesus Kristus yang gilang gemilang itu. Menjadi satu kerinduan kita bersama, bukan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu meneguhkan hati kami. Bagaimana kami memiliki jaminan akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga apapun yang kami hadapi di dunia ini, kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau selalu ada bersama kami, dan kami boleh dipakai oleh Engkau, menyatakan kemuliaan-Mu yang indah itu kepada dunia ini. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami menyatakan kesatuan orang percaya di dalam kasih, dan hidup rohani, karena kami bersekutu dengan Engkau. Sehingga kuasa kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Sehingga dunia tahu, dan dunia boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.